Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan poin ke-83 halaman 123 atau 124. Kita baca ulang sedikit babnya. Summa qala al-Bukhari rahimahullah babu qaulillahi ta'ala. Halaman 123 bagian terakhir. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sekedar murajaah lagi, apa maksud dari bab ini? Man yujib? Membedakan antara yang disampaikan oleh Rasul dan yang Zid qalilan. Mal farq bainahuma? Bedanya yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla itu Quran diturunkan. Iya. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu. Yang disampaikan juga sama, Al-Quran juga. Taib, man yubayyin al-akhar. Ada yang mau jelaskan lagi? Sudah hampir sampai tadi. Cuma tergelincir dikit. Al-muballigh sifatullah wa kalamullah. Al-muballigh makhluk, al-iblagh al-ibad. Taib, ahsanta barakallahu fiik. Ini masih sama pembahasannya dengan bab-bab sebelumnya, yaitu Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya harus dibedakan antara perbuatan hamba yang merupakan makhluk. Af'alul ibad makhluqatun. Perbuatan hamba itu makhluk. Apa di antara perbuatan hamba? Tablighnya Rasul, dakwanya Rasul.
Rasul ketika berdakwah, caranya Rasul berdakwah, Rasul membaca ayat-ayat Al-Quran, gerakan lisan beliau, suara beliau itu adalah makhluk. Sedangkan yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, yang dibaca dari ayat Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Paham insyaallah ya? Nah, ini sekedar pemanasan saja, ya. Intinya Imam Bukhari ingin menyampaikan wajib untuk dibedakan perbuatan hamba yang merupakan makhluk dengan kalamullah yang merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Kalau antum ditanya, kenapa Imam Bukhari kok sangat getol menyampaikan pembahasan ini dengan berbagai macam dalil-dalilnya, ya? Kenapa? Mengapa? Mas sabab. Nah, lupa atau emang nggak paham? Ajib. Paham pertanyaannya? Kenapa Imam Bukhari kok sangat getol membahas masalah ini? Membedakan antara perbuatan makhluk, perbuatan hamba yang merupakan makhluk dengan kalamullah yang merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Mas sabab. Di zamannya ada orang yang gagal paham tentang Imam Bukhari masalah kalamullah. Hampir. Nah, Masya Allah, dari belakang yang jawab, yang depan-depan ini masa puk bawang toh. Baik, yang depan ngalah kelihatannya. Baik, belum ada yang nyampe. Hampir sudah. Nah, apa? Di zamannya Imam Bukhari ada yang mensahkan pada Ahlussunnah yang mengatakan gerakan bacaan itu kalamullah. Hampir nyerempet. Iya. Nah, tinggal dikit aja tadi. Bantahan kepada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari lafziyah. Baik. Ada yang mau nyambahkan lagi? Baik, kita ulangi lagi, husnudon saja, masih belum panas antum. Iya. Sudah kita sampaikan, Imam Bukhari memperinci masalah ini karena di zaman beliau ada orang-orang yang mengatakan perbuatan hamba bukan makhluk. Paham? Anak ulangi lagi. Di zaman beliau ada sebagian orang yang memahami, yang mengatakan perbuatan hamba bukan makhluk. Betul enggak pernyataan seperti itu? Mana dalilnya? Mana dalilnya kok salah? Dalilnya mulai dari yang kemarin kita baca itu berulang kali, ya. Dari mulai pembahasan awal-awal yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab apa? Atau sampai sekarang dalilnya nggak tahu berapa antum hitung itu. Ya, dan di antaranya tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Banyak dalil-dalilnya. Ya, di antaranya di dalam ayat yang kita sekarang ini, surat Al-Maidah 67. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada Rabbmu. Ya, dari Rabbmu. Coba sekedar melatih saja. Tadi sudah paham antum
dibawakannya bab ini, ayat ini oleh Imam Bukhari untuk membedakan antara perbuatan hamba yang merupakan makhluk dengan apa? Ya, sekarang coba cari mana itu perbuatan hamba dalam ayat itu dan mana itu kalamullah yang bukan makhluk. Redaksinya itu. Nah, coba lihat ayatnya. Hah? Baligh itu apa berarti? Apa intinya di situ? Hah? Tablighnya Rasul itu adalah makhluk. Sedangkan kalamullah dalam ayat itu di mana letaknya di situ? Baligh ma unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu dari Rabb, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah membedakan antara tabligh itu perbuatan Rasul menyampaikan kalamullah dengan kalamullahnya itu sendiri. Maka sekali lagi wajib dibedakan mana perbuatan hamba yang itu makhluk dengan kalamullah yang bukan makhluk. Qala Az-Zuhri rahimallah, Imam Az-Zuhri rahimallah berkata, minallahi ar-risalatu wa ala rasulihi al-balaghu wa alaina at-taslimu. Ini juga menguatkan pembahasan ayat tadi. Apa itu? Nah, melatih untuk apa? Paham dan memahamkan orang. Kadang ayana husudun antum paham, cuma nyampaikannya kadang dari kata-kata mana itu? Minallahi arisala itu intinya apa? Kalamullah bukan makhluk. Sedangkan wa ala rasuli al-bala, dari Allah datangnya arisala, di antaranya Al-Qur'anul Karim. Itu kalamullah bukan makhluk. Sedangkan wa ala rasuli al-bala, tugasnya Rasul menyampaikan. Perbuatan Rasul menyampaikan itu adalah apa? Makhluk. Paham ya? Rasul makhluk bukan? Jangan sampai ketularan akidah wahdati al-wujud. Rasul adalah titisannya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Akidah kufur, dan itu masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Wa alaina at-taslim, tugas kita pasrah, tunduk, sami'na wa ata'na kepada perintah Allah dan perintah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan ayat berikutnya, surat Al-Jin ayat 28, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwa mereka para rasul telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Sama dengan ayat tadi, ada dua yang wajib dibedakan. Apa itu? Sama dengan ayat yang tadi. At-tabligh, qad ablaghu al-ibligh, atau at-tabligh, para rasul menyampaikan. Ini perbuatan apa? Makhluk. Perbuatan para rasul, perbuatan hamba, makhluk. Sedangkan risalati rabbihim, ajaran Allah, kitab-kitab Allah, baik Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu merupakan apa? Kalamullah, bukan makhluk. Nah, sama dengan ayat berikutnya juga, laqad ablaghtukum risalati rabbi, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah rabbi, ajaran Rabb. Bedakan antara al-iblagh, at-tabligh, al-balagh, yang itu merupakan perbuatan hamba adalah makhluk, dengan risalah Rabb, yaitu al-kutub al-munazzalah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya, itu semuanya adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian dari ayat-ayat tadi kita telah mengetahui, terutama Nabi kita Muhammad SAW
telah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, bertanya kepada para sahabat, ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan, yaitu ajaran Rabbku, ajaran Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Rasul pun mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia ke arah langit, bahwasanya Allah fis sama. Seraya mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah para sahabatku bersaksi aku telah menyampaikan semua ajaranmu. Maka turunlah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka seorang muslim muslimah kewajibannya tadi wa alaina taslim, cukup mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, dan lain seterusnya dari urusan agama. Kan agama sudah sempurna. Makanya Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan ini adalah larangan dari Allah dan Rasul dari berbuat yang baru dalam urusan agama, karena urusan agama sudah sempurna. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan dan dia menganggap itu baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati risalah. Seolah-olah apa? Ada yang disembunyikan oleh Rasul, mereka yang menemukan, mereka yang memunculkan dan mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bahkan Allah dalam surat Al-Haqqah mengancam Rasul SAW kalau sampai apa? Berdusta atas nama Allah dalam urusan agama ini. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu alwati. Seandainya Rasul berdusta atas nama kami, kata Allah, kami pegang tangan kanannya dan kami akan putus urat nadinya. Ini ancaman dari Allah seandainya Rasul berkhianat dalam menyampaikan risalah, dan tidak mungkin Rasul berkhianat. Ini menunjukkan Rasul telah menyampaikan semua agama, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban setiap muslim muslimah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada, karena kalian sudah dicukupi. Wa qala Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hina takhallafa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang sahabat Rasul yang bernama Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau tidak ikut perang Tabuk, ya. Wa qala Ka'b bin Malik hina takhallafa anin Nabi sallallahu, beliau membacakan ayat wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tadi. Amal perbuatan hamba disandarkan kepada hamba. Itu intinya. Wa sayarallahu amalakum. Ini adalah perbuatan hamba disandarkan kepada hamba, maka dia adalah makhluk, khalqu af'alil ibad. Dan sekaligus ini penetapan akidah Ahlussunnah tentang masalah takdir. Yaitu apa? Manusia itu berbuat secara hakiki. Paham? Bukan sebagaimana keyakinan kelompok Al-Jahmiyah, Al-Jabariyah, yang mengatakan hamba itu tidak punya kehendak dan tidak berbuat secara hakiki. Kalau dikatakan itu berbuat, itu majas saja. Hakikatnya manusia nggak berbuat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini jauh dari an-nakal maupun al-akal. Ya. Semua orang ketika dia berbuat, merasakan ada
kehendak dari dirinya. Apakah sama dengan robot tanpa ada kehendak sama sekali, cuma di remote begitu saja? Tidak ada. Orang yang waras akan mengatakan dia berbuat atas kehendaknya sendiri dan dengan apa? Perbuatannya sendiri, meskipun semuanya dengan apa? Kehendak dari Allah. Namun dia punya apa? Kehendak. Antum ketika sekarang duduk di sini, ujuk-ujuk sampai di sini, nggak ada kehendak sama lu, tiba-tiba sudah nongol di masjid ini. Hah? Betul, ada yang begitu. Hah? Kalau ada yang begitu kita ruqyah mungkin. Seorang pasti merasakan sendiri dia berbuat itu perbuatannya. Yang baik maupun yang apa? Yang jelek, dan ada dasar kehendaknya. Innamal a'malu binniyat. Maka ini bantahan kepada kelompok Al-Jabariyah, Al-Jahmiyah yang mereka mengatakan manusia tidak berbuat pada hakikatnya. Pada hakikatnya mereka itu dipaksa oleh Allah untuk berbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Imam Bukhari membawakan asar dari Ka'ab bin Malik yang membawakan ayat wasairallahu amalakum wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya melihat perbuatan kalian. Ini kata para ulama berkaitan dengan kisah orang-orang munafikin di zaman Rasul yang juga tidak ikut berjihad berperang. Di perang apa? Tabuk. Kalau Ka'ab bin Malik dan dua sahabat beliau yang tidak ikut berjihad dihukum, diboikot oleh Rasul dan para sahabat. Adapun orang munafikin dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab bin Malik, Allah yang tahu bahwasanya mereka ini adalah apa? Munafikin. Beliau enggak iri. Orang munafikin apa? Enggak ikut perang namun tidak dihukum, dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya Ka'ab bin Malik mengatakan Allah dan Rasulnya mengetahui amal perbuatan kalian. Intinya sekali lagi yang paling penting dalam pembahasan ini, amal hamba itu dinisbatkan kepada hamba secara hakiki, dan perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Paham sampai di sini? Nah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, idza a'jabaka husnu amali imri'in fakul i'malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apabila Anda takjub dengan kebaikan perbuatan seseorang, maka katakan, kata Aisyah, berbuatlah, Allah melihat perbuatan kalian, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ini sama dengan ayat tadi, intinya apa? Amal perbuatan hamba disandarkan kepada hamba itu sendiri. Faqul i'malu fasarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Ya, amalan hamba disandarkan kepada hamba dan itu adalah makhluk. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wala yastakhifannaka ahadun. Makna wala yastakhifannaka ahadun, wala taghtarra bi amali ahadin. Jangan tertipu dengan perbuatan seseorang. Artinya, jangan kita mudah tertipu mungkin dengan retorika orang yang berpidato, berceramah yang sangat luar biasa, berapi-api sampai keluar asapnya. Ya. Teriak-teriak bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang, mari kita membantu mereka. Padahal akidahnya akidah khawarij, akidah kelompok-kelompok sesat misalnya. Ya, jangan hanya lihat dohirnya saja. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Sebagaimana kata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata dalam kitab Asy-Syari'ah, idza ra'aita rajulan minal khawarij fala taghtarra bihusni
ibadati, ini fima makna. Ya. Kalau engkau melihat seorang dari kelompok Khawarij yang dia sudah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka jangan tertipu dengan apa? Kebaikan ibadahnya. Wa tulu qiyamihi au siyami, dengan panjang banyaknya salatnya, puasanya. Idza kana madhabuhu madhabal khawarij, apabila pemikirannya pemikiran kelompok apa? Al-Khawarij. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi seorang muslim harus betul-betul teliti dan waspada. Wala yastakhifannaka ahadun. Jangan tertipu dengan perbuatan seorang manusia. Qala Ma'mar, berkata Ma'mar, zalikal kitab, ai hadzal Qur'an, hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau mentafsirkan arti hudal lil muttaqin, bayanun wa dilalatun. Taib, ini pembahasannya mirip dengan ayat yang kita baca di awal. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Apa intinya? Naam. Apa poin intinya? Rasulullah itu adalah perbuatan makhluk disampaikan dari Allah. Tidak, berkaitan dengan ayat ini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Betul tadi secara umum, cuma penerapannya dengan ayat ini. Apa itu? Paham tuh? Paham soalnya? Paham enggak pertanyaannya? Ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika intinya sama dengan ayat ini. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin dalam inti pembahasan kita. Yaitu apa? Belum nyambung, belum connect. Sinyalnya agak gangguan, Dzalikal kitab, jelas itu adalah Alkitab, yaitu apa? Al-Quran adalah apa? Kalamullah ghairu makhluk. Hadal Quran, ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata-kata hudan artinya bayan. Siapa yang menjelaskan? Iya, Rasul ataupun para dai. Itu yang dimaksud bayanun. Yang menjelaskan manusia, perbuatan manusia itulah apa? Makhluk. Adapun dzalikal kitab itu kalam Allah, bukan makhluk. Paham ya? Bayanun wa dilalah artinya hudan, ai bayan, penjelasan. Siapa yang menjelaskan? Yaitu Rasul, ya, para sahabat, para ad-duat. Kemudian dibahas di sini kakaulihi dzalikum hukmullah. Hada hukmullah. Ini penjelasan ucapan Ma'mar, seorang ulama salaf. Kenapa beliau mentafsirkan dzalikal kitab dengan hadal Quran? Antum yang belajar bahasa Arab, dzalika itu lil ba'id atau lil qarib? Untuk yang jauh atau yang dekat? Antum misalnya jaraknya ya lumayan jauh. Antum mengisyaratkan ini pakai hada apakah pakai dzalika? Yang pojok misalnya. Dzalika. Berarti untuk apa dzalika itu? Untuk itu yang jauh. Paham? Kalau hada ana ngomong hadal kas. Pakai apa? Hada. Paham ya? Nah, di sini kenapa Ma'mar mentafsirkan dzalika dengan hada? Paham? Dzalikal kitab maknanya hada Al-Quran. Ini sekarang selingan lah, bukan inti pembahasan. Paham? Ya, cuma sekedar faedah dalam bahasa Al-Quran. Penuh dengan balaghah, sastra. Ya, di antaranya makna dzalika. Kenapa Al-Quran diisyaratkan dengan dzalik? Paham? Kata para ulama, ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Dzalikal kitab itu sebetulnya maknanya hadal kitab, hadal Quran. Cuma Allah menggunakan
bahasa dzalik untuk menunjukkan keagungan apa? Al-Quran. Dan ini dalam bahasa Arab biasa. Ya, dzalika ditafsirkan apa? Hadza. Contohnya, ya, kaqauli ta'ala, contoh yang lain. Ini sekali lagi selingan ya pembahasan ya keluar dari pembahasan yang tadi. Ya, sekadar bahasa saja. Dzalikum hukmullah. Dzalikum untuk jarak jauh atau jarak dekat. Dzalikum. Jauh, tapi maknanya hadza hukmullah. Ini. Paham? Nah, la raiba fi, la syakka fi. Tilka ayatun, yakni hadi a'lamul Qur'an. Dan ini sekali lagi, sebetulnya jaraknya dekat, namun ketika Allah pakai isyarat dengan jarak jauh, menunjukkan kata ulama, lit ta'zim. Untuk apa? Mengagungkan. Paham ya? Nah, ya kurang lebih mirip dengan kenapa kok dalam Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra, inna anzalna, sesungguhnya kamilah yang menurunkan apa? Al-Quran, padahal Allahu Ahad, tapi pakai kata-kata apa? Sesungguhnya kami. Ini menunjukkan apa? Li-ta'zim, Allah mengagungkan dirinya. Paham? Dan ini dalam bahasa apapun demikian. Seseorang boleh mengatakan kami, padahal dia seorang diri. Kenapa? Li-ta'zim. Ya kurang lebih seperti itu. Ada gaya-gaya sastra bahasanya. Tilka ayatun, yakni hadi a'lamul Qur'an. Wa mislu hatta idha kuntum fil fulki wa jaraina bihim. Ini diantara contoh lain dalam Al-Quran. Penggantian domir, kata ganti. Hatta idha kuntum, antum di situ kan. Tapi setelahnya fil fulki jaraina bihim. Paham dong? Ya, antara antum dan apa? Hum. Padahal bihim di sini maksudnya apa? Bikum. Maka ini juga untuk ta'zim tadi. Ya, ini sekedar selingan saja pembahasan bahasa berkaitan dengan ucapan Ma'mar tadi. Dzalikal kitab hadzal Qur'an. Intinya sama dengan yang ayat-ayat sebelumnya, bahwasanya Allah membedakan antara Al-Quran yang merupakan kalam Allah bukan makhluk dengan tabligh penjelasan dari Rasul ataupun selain Rasul, ya, yang itu merupakan perbuatan hamba dan itu adalah apa? Makhluk. Kalau antum ditanya lagi, kenapa Imam Bukhari kok getol membahas masalah ini? Apa jawabannya? Antum kalau lupa, nggak mau jawab, ya aku lu qouli hadza sudah. Apa jawabannya? Karena ada zamannya yang mengatakan Ulangi, awas. Jadi bukan zamannya Imam Bukhari saja, zaman sekarang juga. Bismillah. Baik, yang lain. Baru berapa menit. Kenapa kok Imam Bukhari getol membahas masalah ini? Berbagai macam dalil beliau utarakan yang menunjukkan keluasan ilmu beliau. Nah, pada zaman Imam Bukhari yang mengatakan bahwasanya ketika makhluk membaca kalamullah itu termasuk perbuatannya termasuk kalamullah. Iya, nah makanya tadi anak bilang anak husnudon saja. Antum paham dalam hati, cuma mengutarakan ini ya karena mungkin bukan ustadz susah ya. Baik, dulu pernah kita punya murid ya, ketika disuruh jawab ya hampir meleset jawabannya. Tapi ketika ustadz meluruskan, menjawab dengan benar, dia langsung menyaut atau menjawab, ya itu yang anak maksud ustadz. Paham ya? Nah, taib aliran kebatinan. Taib yang lain. Masa baru berapa menit sudah lupa. Nah, Beliau ada orang yang mengatakan perbuatan itu
Karena pada zaman beliau ada yang mengatakan perbuatan hamba bukan makhluk. Padahal yang benar perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Paham ya? Ini memang agak sedikit butuh konsentrasi, ngantuk dikit lewat sudah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, halaman 125. Wa rawa an Jubair bin Hayya qala al-Mughirah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jubair bin Hayya, berkata Al-Mughirah radhiyallahu anhu, akhbarana nabiyuna an risalati rabbina annahu man kutila minna sara ilal jannati. Kata Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita mengabarkan dari wahyu, dari risalah Rabb kita, bahwasanya barang siapa yang terbunuh dari kami, ya, terutama para sahabat, maka dia masuk surga. Ada yang bisa nyambungkan pembahasannya dengan sebelumnya tadi? Nah, bahwasanya perbuatan Rasul yang mengabarkan itu makhluk. iya. Lalu risalah Rabbina ini. Nah, Mas Santa barakallahu fiik. Ini baru ya. Panas sekali ya. Baik, jazakallahu khair. Kata Al-Mughirah, Rasul mengabarkan kepada kami. Ya, Rasul SAW menyampaikan, Rasul mengabarkan. Itu perbuatan Rasul. Perbuatan Rasul adalah apa? Makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Adapun risalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalamullah. Meskipun sebetulnya ini berkaitan dengan hadisul qudsi. Ya. Namun banyak para ulama mengatakan hadisul qudsi itu juga kalamullah. Lafdhuhu wa makna. Wallahu a'lam. Wa rawan Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man haddatsaka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam katama syai'an minal wahyi fala tusaddiquhu. Innallaha yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika." Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwasanya Nabi SAW menyembunyikan sesuatu dari wahyu, maka jangan dibenarkan. Karena Allah berfirman, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ini adalah keyakinan setiap muslim-muslimah, Rasul telah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang apa? Disembunyikan oleh Rasulullah SAW, kecuali kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, yang mereka mengatakan Rasulullah SAW menyembunyikan siapa khalifah sepeninggal beliau. Dan ini yang diucapkan oleh tokoh mereka abad ini, Khomeini Al-Halik laknatullah alaih, dalam kitabnya Kashful Astar, bahwasanya kalau bahasa kita, Rasul biang kerok perpecahan umat. Karena Rasul tidak menjelaskan siapa khalifah sepeninggal beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka dibantah oleh Aisyah, fala tusaddiquhu, karena Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah bab berikutnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Wa qala bab Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Katakan wahai Nabi Muhammad, ini terutama kepada Bani Israel, fa'tu bit-taurat. Ya, fa'tu bit-taurat, datangkanlah Taurat, fatluha, dan bacalah in kuntum sadiqin, jika kalian jujur, benar. Ini sama dengan pembahasan sebelumnya, cuma ini berkaitan dengan kitab Taurat. Dan Ahlussunnah meyakini tadi
Al-kutub al-munazzala min indillah kulluha kalamullah. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya itu adalah apa? Kalamullah. Kalau bahasa Ibriyah berarti apa? Ibriyah ya, betul ya? Hah? Ya? Bahasa Arabnya Ibriyah mungkin, ha? Ibroniyah. Bahasanya siapa itu? Hah? Kitab apa? Kitab apa? Taurat atau Injil? Kalau Injil? Hah? Lah. Ya. Kepanasan kalau ini. Baik. Intinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya tersebut dan itu sebagai kalamullah. Ya, dan kata ulama dari situ Allah Subhanahu wa taala yatakalam bil lughat. Allah berbicara dengan apa? Berbagai bahasa. Makanya juga pada hari kiamat Allah berbicara dengan setiap manusia tanpa turjuman, penerjemah. Allah berbicara dengan hamba-hambanya dengan berbagai apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Maka dusta, maka sesat atau bahkan kufur yang mengatakan enggak mungkin Allah berbicara dengan bahasa Sunda nanti di hari kiamat sebagainya atau bahasa Jawa. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah berbicara dengan apa? Al-lughat. Qul fatu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kita yakini Taurat adalah kitab Allah dan itu adalah kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Adapun fatluha, tilawanya, orang yang membaca gerakan lisannya, demikian pula suaranya itu adalah apa? Makhluk. Nah, itu maksudnya. Iya. Baik. Sama dengan pembahasan sebelumnya, Imam Bukhari ingin membedakan mana itu perbuatan hamba yang merupakan makhluk dengan apa? Ya, Taurat yang itu adalah kalamullah. Wa qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Utiya ahlut Taurati at-Taurata fa'amilu biha." Bani Israel mereka diberikan kitab Taurat dan mereka mengamalkannya. Wa utiya ahlul Injil al-Injil. Demikian pula orang-orang Nasara diberikan kitab al-Injil. Fa'amilu biha, mereka mengamalkannya. Wa utitumul Qur'an fa'amiltum bihi. Dan kalian diberikan Al-Quran dan kalian mengamalkannya. Nah, ini insyaallah jelas ya sisi pendalilannya berkaitan dengan pembahasan atau inti pembahasan kita. Taib, pikirkan nanti dijawab ya. Wallahu taala alam. Taib, siapa yang menjawab? Inti pembahasannya dari sabda Rasul tadi. Hah? Bahwasanya amalan hamba itu Terus? Sebaliknya kita yang diturunkan di sini adalah kalam. Nah, Imam Bukhari ingin membedakan antara kalamullah yang itu ada pada Taurat, Injil, dan Quran, itu merupakan sifat Allah dengan amalan para pemeluknya. Yahudi, Nasara, ataupun kaum muslimin. Amalan mereka adalah apa? Makhluk. Sedangkan kitab-kitab Allah adalah apa? Kalamullah. Nah, kemudian dibawakan di sini, ini di luar pembahasan inti, ini selingan tambahan ilmu. Wa qala Abu Razin rahimallahu taala, berkata Abu Razin mentafsirkan arti yatlunahu ayat tabi'unahu wa ya'maluna bi haqqa amalih. Kata-kata mereka membacanya itu artinya mengikutinya dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Makanya para ulama mengatakan kewajiban orang membaca Al-Quran bukan dengan lisannya saja, namun dengan apa? Amalan anggota badan. Ada qiraah dengan lisan, ada pula dengan anggota badan dengan apa? Mengikuti ajaran
Al-Qur'anul Karim. Ini yang dimaksud oleh Abu Razin, yatlunahu, mereka membacanya, yaitabi'unahu. Makanya Rasul SAW dikatakan sesungguhnya akhlaknya Rasul adalah apa? Itu artinya Rasul mengamalkan akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Maka tidak cukup seorang muslim muslimah hanya membaca Al-Quran, harus memahaminya dengan baik dan benar, dan wajib untuk ittiba, mengikutinya, mengamalkannya. Kemudian dibahas yutla, artinya yukra, husnul tilawah, husnul qira'ah lil Quran. Ini juga ada kaitan dengan pembahasan inti kita. Bedakan antara suara qari yang itu terbagi menjadi suara yang hasan dan suara yang kurang hasan. Paham? Artinya itu adalah apa? Makhluk. Paham? Seperti yang kita sampaikan, bacaan Syekh Abdul Rahman As-Sudais dengan Syekh Hudzaify misalnya, dari segi apa? Suaranya beda selera dari kita. Ada yang condong kepada bacaannya Syekh Sudais, ada yang ini karena berkaitan dengan apa? Makhluk. Paham? Suara qari makhluk, sedangkan ayat yang dibaca adalah apa? Kalam Allah. Ini juga dibahas husnul tilawah, husnul qira'ah lil Quran. Kemudian ini diringkas oleh Imam Ibnu Al-Banna. Kalau antum baca langsung kitab Tauhid Sahih Bukhari, ada pembahasan agak panjang. Ini ringkasannya. Ada pembahasan masalah la yamasul Quran. Tidaklah dibolehkan menyentuh apa? Al-Quran. Apa maksudnya? Banyak penafsiran. Kalau yang viral, yang dipahami oleh orang adalah masalah hukum apa? Menyentuh Al-Quran. Apakah wajib wudhu atau tidak? Paham ya? Tapi ada penafsiran lain. La yamasu ilal mutahharun. Maksudnya la yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bil Quran. Kalau terjemahnya, tidaklah yang menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Paham? Ada penafsiran lain dari ulama salaf juga. Maksudnya tidaklah yang menikmati rasa lezatnya manfaat Al-Quran kecuali yang beriman kepada Al-Quran. Itu kalau mau ditambahkan penafsiran yang pertama. Ini penafsiran secara maknawi. Maksud daripada tidaklah yang menyentuhnya, maksudnya yang mendapati kenikmatan, kelezatan dari membaca Al-Quran kecuali orang yang beriman kepada apa? Al-Quran. Baca Al-Quran khatam 1 hari misalnya, nggak paham apa isinya. Cuma dapat apa? Besek misalnya. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada rasa apa nikmat membaca Al-Quran kalau dia tidak mengamalkan isi apa? Al-Quran. Tidak mengikuti akidah yang ada di dalam Al-Quran. Itu penafsiran secara maknawi. La yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bil Quran. Wa la yahmilu bihaqqihi ilal mu'min. Dan tidaklah yang betul-betul membawa Al-Quran dengan sebenar-benarnya kecuali orang mukmin yang beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya dibawakan ayat masalul ladina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang memikul Taurat kemudian mereka tidak mau mengamalkannya seperti keledai yang memikul apa? Asfar, kitab-kitab. Apa manfaatnya? Paham enggak? Keledai tersebut. Tidak ada faedahnya. Kitab-kitab yang diangkut oleh apa? Bagi keledai tersebut. Sama dengan orang yang membaca Al-Quran namun menyelisih akidah apa? Al-Quran. Al-Quran melarang berdoa kepada yang telah meninggal, malah ini doa di kuburan keramat minta kepada naudzubillah min dzalik yang telah meninggal dunia. Ini menyelisih akidah Al-Qur'anu Al-Karim. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada 3 minggu yang akan datang. Mohon maaf, 2 pertemuan yang akan datang kita liburkan.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup dan usia kita dan waktu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.